Silakan Mbak Berli, bisa Ya. kita mulai. Bismillah. Apakah suara saya terakses nih? Terakses, teman-teman silakan mengaktifkan virtual background ya, karena kita akan dokumentasi dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sayyid Mahmud Afdol Yamani, SIP MPM CHCM. Yang kami hormati Ibu Dosen Kurnian Nur Fitriana MPA, beserta para peserta Public Forum Disruptive Leader in Digital Era. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat karunia-Nya, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti forum publik melalui media Zoom pada memimpin jalannya acara pada siang hari ini. Baik, langsung saja untuk urutan acara. Acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu tag picture atau dokumentasi bersama, yang selanjutnya yaitu acara inti, yang nanti akan dimoderatori oleh Ibu kita, Ibu Dosen Kurnia Nur Fitriana MPA. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini. Bagi teman-teman, dimohon untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa tidak dibatasi. Baik, langsung saja memasuki acara yang kedua yaitu take a picture atau dokumentasi bersama. Dimohon untuk para peserta di Zoom meeting ini dapat mengaktifkan kameranya. Untuk sesi dokumentasi ini akan dipandu oleh teman saya, Mbak Baik, apakah sudah? Mohon maaf, tadi agak terkendala.
Baik, memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan dimoderatori oleh Ibu dosen Kurnia Nur Fitriana. Kepada Ibu dosen Kurnia Nur Fitriana, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Berli yang sudah memandu acara kita pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Zahra yang sudah membantu secara teknis juga sebagai penanggung jawab kelas pengambilan keputusan sektor publik. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas nama pribadi dan atas nama lembaga kepada Mas Said Mahmud Afdal Yamani, SIPM PM CHCM sebagai narasumber praktisi mengajar kita pada siang hari ini, dan teman-teman peserta kelas pengambilan keputusan sektor publik dan Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang berkenan bergabung dalam forum kita siang hari ini, yaitu Public Forum sebagai forum tahunan yang diselenggarakan oleh Lab Governance. Jadi kegiatan hari ini merupakan bentuk kolaborasi ya teman-teman, Mas, Mbak, dan Bapak Ibu dari Laboratorium Governance Prodi Administrasi Publik UNJ bekerja sama dengan kelas pengambilan keputusan sektor publik. Nah, alhamdulillah kita sudah bersama dalam ruang dan waktu, dan perkenankan saya akan membacakan short CV ya, ini Mas Sayed ya, saya bilang short CV karena sebenarnya beliau tuh banyak banget banyak banget pengalamannya, tapi yang tertulis short CV mulai dari pendidikan begitu. Mas Sayed ini menamatkan studi di jurusan administrasi negara waktu itu. Kebetulan kami satu angkatan dan satu kelas pada tahun 2007, kemudian langsung melanjutkan di tahun 2008 sampai 2010 di University Utara Malaysia sebagai Master of Public Administration, konsentrasinya Public Management. Lalu setelah itu mengembangkan karir dan pengalaman praktis beliau ini luar biasa di perusahaan internasional semua teman-teman ya, mulai dari Human Resource Executive di IGM Corporation Benhart di Malaysia, kemudian Human Resource Executive juga di Sukomi Oil Tools ya, kemudian di Robert Bosch Indonesia, lalu di Putra Sampurna Foundation, ini cukup lama ya Mas Said ya, di Putra Sampurna Foundation, dan terakhir adalah di CMM Global International, dan saat ini menjabat sebagai Human Resource and General Affairs Director. Nah, alhamdulillah ini nanti akan berbagi ilmu begitu ya, berbagi ilmu, pengalaman praktis, sharing, dan teman-teman boleh bertanya seputar Human Resource Management, seputar General Affair ataupun dalam pengambilan keputusan sektor publik, maupun pada topik kita siang hari ini yaitu Disruptive Leader. Dan keahlian beliau adalah pada bidang Human Resource Information System, kemudian Leadership, dan Remuneration Management. Begitu teman-teman dan Bapak Ibu, Mas, Mbak, peserta Public Forum pada siang hari ini. Dan tanpa memperpanjang perkenalan secara formal begitu, kalau lebih baik langsung kita berikan kesempatan kepada Mas Sayed untuk menyapa audiens dan memberikan paparan materi. Silakan Mas Sayed, terima kasih dan selamat menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan apapun, teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Dan alhamdulillah saya diberikan suatu amanah dan kesempatan yang luar biasa, yang saya juga mengapresiasi kepada Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian khususnya yang mewakili Ibu Kurnia Nur Fitriana, dan untuk jurusan kita di Administrasi Publik ya, di Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, saya dikasih kesempatan untuk diskusi kemudian sharing
mengenai segala sesuatu mungkin secara garis besar ya yang kita bisa sharing, yaitu di topik new era sekarang dengan digitalisasi, destructive leaders yang saat ini memang lagi kita hadapi pada saat ini di berbagai sektor sebenarnya dengan adanya era digitalisasi, kemudian transformasi dan lain sebagainya. Oke, nah sebelumnya mungkin saya juga mohon izin kalau ternyata agak ada disruptif, kemudian juga ada kebetulan saya lagi mobile pada saat ini saya lagi ada traveling di luar Indonesia dan pada saat kemudian saya dapat suatu undangan begitu dari Bu Kurnia, saya kira tidak ada alasan saya untuk menolak gitu ya. Dan alhamdulillah juga ini salah satu contoh nih, salah satu yang lagi mau kita bicarakan digital era dan saat ini kita nggak bisa pernah membayangkan, katakanlah 3 tahun sebelum dari tahun 2022 ini, bagaimana suatu diskursus yang kita bisa lakukan itu dengan media saya mobile di suatu tempat, kemudian teman-teman semua berada di suatu tempat, begitu kemudian universitas di tempat yang lain juga gitu. Nah ini yang justru bukti nyata bahwa memang digitalisasi dan era teknologi itu memang benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah ini akan kita diskusikan. Ya, kita akan nanti berangkat untuk mengenali sebenarnya secara data, saya akan tampilkan beberapa data study dari World Economic Forum, kemudian juga ada beberapa hasil research di market survey, di market research mengenai era digitalisasi ini khususnya terhadap kita sebagai human, kemudian fungsi-fungsi kita sebagai human, kemudian peran serta kita yang memberikan suatu keunikan ketika kita tidak tergantikan oleh teknologi. Nah, itu yang menarik tuh. Pada saat nanti kita bicara di leadership-nya. Saya kira untuk mempersingkat waktu, saya langsung tapi saya kepingin dulu ini mau lihat partisipannya cukup banyak ini. Ada 95 ya. Saya lihat ada Mbak Azahra Hanindita. Mbak Azhara ini angkatan tahun berapa ini? Rata-rata Mbak Azhara di angkatan tahun berapa? Volumenya kali ya Mbak Azhara kurang kedengaran? Mohon maaf Pak, Oh, speakernya Mbak oke. Zahra baru bermasalah. Mikrofon ya. Oke. 2020 Mas Ayu. 2020. Ya. Kemudian Mas Galih Setiawan. Mas Galih Ya, Setiawan. halo Pak. Angkatan berapa Mas? Saya satu angkatan dengan Mbak Zahra, angkatan Oke. 20. Kebetulan juga satu kelas. Oke. Nah, jadi memang ini tapi variatif ya. Ada angkatan-angkatan yang sebelumnya kali ya. Angkatan 2021 karena ini publik ya, publik diskusi. Dan jadi cukup banyak 97 jumlahnya. Jadi teman-teman saya panggil teman-teman ya karena ini diskusinya kita milenial, saya juga nggak mau ketinggalan nih karena saya juga masih milenial begitu. Jadi kita diskusi Menolak tua ya, santai. Pak. Mencoba untuk melupakan sejenak Oh, gitu. baik. Nah, kita diskusi santai, kita sharing, kita berbagi. Saya nggak akan bicara banyak secara teori, karena saya yakin secara teori Bu Kurnia sudah banyak men-sharing dan teman-teman bisa explore juga. Namun saya berkeinginan untuk menyampaikan di aplikatif study sama data-data research yang kemudian nanti akan menjadi diskusi kita. Oke, saya izin share untuk file presentasi saya. Host disable screen sharing. Kayaknya untuk fitur sharingnya dari host ya. Ya, Mbak Berli, mohon dibantu Mbak Berli. Ya, Bu. Ya, terima kasih.
Sudah, Bapak. Mohon untuk dicoba dulu. Oke, Mbak Belin, terima kasih. Saya izin share. Alright, bisa kelihatan screen saya? Bisa, Bapak. Bapak Ibu udah bisa ya? Oke. Oke, ini saya izin saya tampilkan partial ya untuk view-nya kita, nanti kita minimize. Oke, ya sebagaimana topik kita yang kita udah sampaikan, destructive leaders, bagaimana peran leadership atau juga typical leaders yang bisa mengedrive dengan digital transformation yang terjadi baik di segala aspek ya. Kita bicara baik di sektor publik, baik di sektor private maupun di sektor non-private organization. Jadi mempersingkat sedikit tadi profilnya udah sempat disampaikan, saya kira kita bisa skip. Nah, kita mulai teaser dulu ya. Oke, ini kayaknya ketinggian. Kelihatan nggak ya tulisannya? Terlihat kok, Pak. Terlihat ya? Atau ini ada barnya ya? Kelihatan barnya. Sebentar, saya coba geser barnya supaya nggak ganggu. Nah, kelihatan ya? Nah, ini pertanyaan pertama, rekan-rekan, teman-teman sekalian, apakah benar ya bahwa manusia pada saat ini udah digantikan dengan robot? Nah, itu pertanyaannya. Kan gitu ya. Jadi kita tanpa kita sadari ya, apakah memang benar pada saat ini robot itu bisa menggantikan? Nah, kemudian manusia itu seperti apa gitu ya? Boleh next? Sebentar ya Mbak, kayaknya terfreeze ini. Bentar, saya izin. Oke, saya izin sharing lagi. Terlihat slide-nya? Terlihat, Bapak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Apakah benar robot itu mengambil alih fungsi-fungsi dari manusia dalam bekerja? Jawabannya udah langsung ya kejawab ya, bahwa bagaimana robot itu tanpa kita sadari hidup berdampingan sama kita. Ini contohnya aja. Kalau kemudian kita mau beli barang-barang rumah ya, sayur, beras, roti dan lain sebagainya. Nah, itu sekarang cukup dengan kita klik dengan mobilenya. Nah, kemudian kita udah bisa langsung dapat setiap barang-barang rumah itu udah langsung berada di depan rumah kita. Nah, apakah ini robot? Ya, ini robot, cuma hanya saja bentuknya bukan robot, kan begitu ya. Nah, bentuknya macam-macam sekarang. Ada yang physical machine ataupun non-physical machine yang berupa program maupun software. Nah, ini mungkin pernah kita lihat ya, bagaimana bahkan sapu aja itu udah bisa di otomasi. Kemudian kalau kita yang traveling di highway begitu di tol, bagaimana kita cukup menggunakan kartu sehingga orang yang menjaga pintu tol juga itu udah nggak perlu orang lagi gitu dan itu udah diotomasi. Nah, kemudian bagaimana yang kita tahu bersama ya, ini contohnya gambar dari pabriknya si Tesla ya, punyanya si Elon Musk, bagaimana bahwa robot itu menggantikan fungsi dari manusia, mulai dari desainingnya, kemudian sampai pembentukan struktur mobilnya, sampai kepada painting dan lain sebagainya, sampai selesai begitu. Nah, ini kan suatu pertanyaan yang besar kemudian. Ini manusianya ini seperti apa gitu? Peran apa yang bisa dilakukan manusia? Atau jangan-jangan memang semua diambil alih sama robot? Oke, kita lanjut. Bahkan customer service ya, teman-teman ya.
itu cukup clear bahwa bagaimana ini customer service kalau kita misalnya mau komplain atas suatu produk ya. Sekarang kan ada chatbox. Chatbox itu kita masuk ke websitenya, kemudian kita tanyakan ketika produk apa, misalnya kalau kita bicara tiketing nih contohnya, kita masuk ke websitenya, katakanlah salah satu airline, misalnya AirAsia saya sebutkan aja. Nah, pada saat kita mau tanya, kita cukup dengan chatbox untuk nanyakan nomor seri penerbangan ini kira-kira schedule nggak gitu, atau berubah nggak, dan itu dengan otomatis sudah dijawab, seolah-olah seperti manusia menjawab. Akan real time, akan lebih cepat, kemudian akan lebih efisien prosesnya. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah manusia itu harus berkompetisi sama robot? Nah, ada istilah, saya kasih satu contoh ilustrasi, satu contoh real ya, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana korporasi itu mengidentifikasi, kita kenal namanya RPA, Robotic Processing Automation. Artinya apa? Bagaimana fungsi robot itu benar-benar masuk dalam fungsi processing dari korporasi, cara bekerjanya korporasi, cara korporasi itu di-manage, cara informasi itu diolah, sampai kepada bagaimana informasi itu dianalisa yang nanti akan dipergunakan untuk setiap pengambilan keputusan. Saya ambil satu contoh, bagaimana manusia harus, apakah bisa berkompetisi sama robot. Saya ambil satu contoh, di HR kita ada yang namanya Human Resource Information System, yaitu saya ambil contoh payroll ini adalah sistem penggajian. Nah, sistem penggajian kalau itu dikerjakan secara sistem, digunakan dalam suatu program begitu ya, dari mulai daftar hadirnya, kemudian dihitung besaran kalau ada lemburnya begitu, kemudian kalau ada komponen, komponen salary-nya, kemudian ada income tax, ya pajak, kemudian ada kontribusi, sampai keluar dalam bentuk payslip, itu dengan sistem itu hanya dikerjakan cukup dengan 30, less than 30 minutes, kurang dari 30 menit. Oke. Nah, namun apa yang terjadi ketika manual proses kalkulasi gaji itu dikerjakan sama manual manusia dengan menggunakan katakanlah Excel. Itu dikerjakan bisa sampai 2 hari, teman-teman. Coba lihat perbandingannya. 2 kali 24 jam itu sama dengan 2.880 menit. Artinya itu secara function ya, itu besarannya itu perbandingannya adalah 1:100. Ya, 30/2.880 itu 1:100. Nah, robot itu cukup melakukan otomasi RPA, Robotic Processing Automation, itu satu, manual itu mengerjakan itu sampai 100 orang. Kebayang nggak kira-kira akan seperti apa? Apakah bisa kita mau bersaing atau memang kita harus diadu nih sama robot? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kita saling diskusi, saling sharing. Nah, saya lanjut. Robot itu kenapa sih dibutuhkan gitu loh? Apa maksudnya role apa yang memang kita nggak bisa bersaing? Tadi udah contoh ya, sesuatu yang sifatnya big data analysis, rutin, repetitif, itu harus memang nggak bisa tidak, efisiensi harus tercipta dengan penggunaan automation, massive quantity, ya kuantitas pengolahan data secara masif dengan intensitas yang tinggi, dengan titik endurance itu frekuensi yang juga cukup tinggi, dan kemudian dangerous task, hal-hal yang sifatnya sebenarnya high risk yang atau memberikan suatu resiko bahaya yang tinggi, itu sebenarnya memang nggak ada salahnya untuk dilakukan otomasi dan digantikan oleh robot. Nah, tapi ini yang menarik, apa yang membuat manusia itu unik yang nggak bisa digantikan oleh robot? Oke. Nah, let's robot does the low value jobs for human. Jadi
kita pada prinsipnya nggak akan bisa mau bersaing tadi ya, kita buat comparable 1:100 dalam melakukan otomasi, kemudian pada saat kita mau bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh robot dengan kompetisi itu. Jadi rumus sederhananya itu adalah bagian si robot atas poin 1 sampai 5 ini biarkan mereka yang mengerjakan, tetapi manusia itu harus mengerjakan value added job namanya, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang memberikan nilai tambah. Ya, karena dalam kenyataannya kita udah hidup berdampingan dengan otomasi. Nah, ini yang menarik. Apa yang membuat manusia itu unik, yang itu tidak bisa digantikan oleh robot. Satu, yaitu apa? Problem solving. Robot itu nggak akan bisa dia bisa diprogramming, tapi dia akan sangat scattered untuk satu fungsi-fungsi tertentu. Jadi contoh misalnya kalau dia tadi di SpaceX punyanya si Elon Musk itu, kalau robot yang ngecat ya ngecat gitu. Robotnya pasang struktur misalnya bagian ban ya ban. Gitu ya. Jadi setiap bagian-bagian yang dia bisa kerjakan gitu. Karena frekuensinya tinggi dan endurance-nya juga dalam high intensity. Tapi pada saat dia disuruh si robot ngecat untuk kemudian mengurus masalahnya pemasangan ban atau pemasang ban disuruh menghandle permasalahan si cat, nggak akan bisa. Yang kedua apa? Adaptability. Ya, yaitu bagaimana suatu pekerjaan yang diciptakan harus mengalami titik penyesuaian. Di sini handlingnya. Robot nggak akan ada namanya adaptability. Kemudian kolaboratif, creativity, art, and innovation. Ini udah pasti. Ya, ini high value added yang hanya dimiliki oleh manusia. Manusia itu mempunyai daya kreativitas, imajinasi, kemudian seni untuk berinovasi, kemudian dia harus mampu berkolaborasi. Nah, kemudian juga fungsi yang bernyangkut dengan risk management, ya. Dan yang paling penting, nah ini nih materi kita nih, yaitu leadership. Ya, when it comes to leading the process, leading the system, leading the part of the team ya atau project, itu udah pasti fungsi-fungsi itu nggak akan bisa dikerjakan oleh robot. Nah, disitulah value added di mana ya kita sebagai manusia itu harus take a lead to manage all those kind of things. Ya, jadi kita akan diskusi fungsi leadership bagaimana harus berada di era digital yang itu pasti nggak bisa disandingkan sama robot. Oke, sebelum ke sana saya tampilkan satu data ya. Ini diambil dari World Economic Forum dan ini data baru studi tahun 2020. Jadi cukup fresh. Nah, bagaimana tren dari pekerjaan di US itu yang high risk di otomasi itu udah jelas banget. Jadi semakin minusnya semakin tinggi, itu otomatis menjelaskan bahwa dia semakin terotomasi ya teman-teman. Jadi komputer operator sudah jelas, executive secretary. Saya kasih contoh ya, executive secretary bagaimana fungsi dari sekretaris. Jadi kalau teman-teman bayangin kalau datang ke kantor misalnya ke rektorat begitu ya. Itu beberapa fungsi secretary itu udah bisa digantikan sama yang namanya Microsoft Outlook. Sekretari kerjanya apa? Arrangement meeting misalnya untuk pimpinan, ya ngatur kapan mau meeting ini dan itu. Kemudian organizing untuk pengaturan agenda kerja. Kemudian juga untuk memanaging filing surat yang masuk. Nah, ini semua kan udah bisa digantikan oleh otomasi dengan satu produk yang namanya Microsoft Outlook. Saya kasih contoh. Semua fungsi-fungsi organizing, setting up meeting, kemudian managing filing atau agenda kerja itu udah bisa didesain semua yang dengan namanya itu Microsoft Outlook. Dan ini posisi yang memang semakin sedikit jumlahnya kalau kita bicara di level profesional juga. Nah, ini memang udah tergantikan. Work process itu udah pasti ya, machine feeders, marketers, clerical job, kemudian data entries,
kemudian sampai kepada helpers, payroll yang kita tadi sampaikan ya, itu jelas, cutting dan lain sebagainya. Oke. Ini ada chat, saya izin lihat dulu ya, siapa tahu mungkin. Oh oke, ini yang tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya teman-teman ya, silahkan ditanya aja. Nah, kemudian kita ada data kedua dari World Economic Forum, bagaimana teknologis itu diadopsi, diperkirakan sampai tahun 2025. Ya, yang warna biru ini datanya tahun 2025, perbedaan gapnya itu adalah yang warna krim begitu. Nah, trennya akan semakin besar ke kanan, semakin besar percentage sharingnya. Nah, itu akan kelihatan bagaimana otomasi dari teknologi itu terjadi. Cloud computing, big data, ya internet, security system, itu udah jelas. E-commerce itu akan tumbuh pesat, ya. Kemudian robotics untuk drones dan lain sebagainya itu akan tumbuh pesat. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan, teman-teman ya. Di shared task, bagaimana ternyata manusia itu bergeser digantikan oleh mesin. Ini diperhatikan yang warna coklat. Warna coklat ini yang gelap, ini adalah mesin yang diperkirakan sampai tahun 2025. Yang agak krimnya agak halus ini, itu untuk tahun 2020. Nah, sementara yang warna biru yang biru muda, itu untuk peran manusia di tahun 2025, yang biru tua yang di atas itu peran manusia di tahun 2020. Ini bayangkan ya, kita contoh information data processing, itu diproyeksikan dari tahun 2020 ke 2025, manusia itu terkurangi itu kalau kita lihat gap ya 50-60%, berarti 10% itu akan terkurangi. Nah, bayangkan tuh dalam 5 tahun terkurangi 10%. Jadi kita udah bisa hitung tuh sampai 100%-nya itu tinggal berapa tahunnya aja lagi gitu, tinggal dikalikan aja ya. Jadi kalau udah 60%, sisa 40%, ya berarti kita bagi 5, ya mungkin sekitar paling ada sekitar mungkin 20 atau 30 tahun lagi ya udah jelas ini akan digantikan semua. Ya, kemudian receiving job related information itu udah clear, itu pergeseran ini bahkan 20% dalam 5 tahun, bayangkan perubahannya. Jadi ini semakin lebih kecil jadi fungsi manusianya, performing complex technical activities, administering. Ya, jadi kalau teman-teman lihat tuh bagaimana birokrasi bahkan pelayanan publik kita itu banyak digantikan pada masa khususnya di pandemi kemarin ya. Yang selama ini mungkin kelihatan atau membayangkannya itu mustahil begitu, public services itu kayak pengurusan misalnya contohnya KK, KTP itu bisa dilakukan dengan dengan mengatur arrangement via WhatsApp atau kita masuk ke Google Form. Itu nggak pernah terjadi tapi ternyata itu terjadi dan it works gitu. Dan itu memang justru lebih baik, servicesnya real time, responnya cepat, terhindar ada potensi untuk kontak dengan kemungkinan fraud, penyimpangan dan lain sebagainya karena otomasi juga memberikan beberapa positif impact. Kemudian di banyak fungsi ya, banyak pekerjaan, all task ini juga seperti itu terus bergerak ke kanan, komunikasi udah pasti, reasoning and decision making. Ya ini yang menarik juga. Jadi bagaimana informasi-informasi yang diperoleh atau data-data sekunder yang didapatkan dari kebutuhan-kebutuhan pengambilan keputusan itu ternyata cukup cepat bisa digantikan dengan otomasi. Walaupun nanti leadership leaders pada saat mengambil keputusannya itu adalah human, tapi source of informasinya itu udah punya suatu informasi data yang dengan jumlah yang besar, dengan data yang real time, kemudian keputusan-keputusan itu bisa diambil semakin lebih tepat begitu. Oke, kita lanjut. Ada 20 pekerjaan yang itu trennya akan naik, kemudian ada 20 pekerjaan yang trennya akan turun. All over industries kita bicara ya. Jadi untuk analitik data, jadi ini yang dibilang bahwa
dengan adanya otomasi ini menciptakan ada suatu pekerjaan-pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu AI, artificial intelligence, kemudian big data specialist, digital marketing. Sekarang trennya seperti itu, semua justru kayak content creator ya. Itu nggak pernah terbayangkan menjadi suatu profesi. Sekarang profesi yang cukup atraktif dan dibutuhkan di korporasi, di all sectors. Kemudian ada information security, software, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sisi kanannya ini kabarnya yang kurang baik, bahwa digantikan otomasi data entry clerical, administrative, secretaries, kemudian accounting, bookkeeping, dan lain sebagainya. Ini semakin ke bawah, semakin kelihatan bahwa, nah ini ada yang masuk nih teman-teman nih di poin 18 nih, human resource. Nah ini menarik. Dan saya bisa elaborate lebih jauh nanti pada saat diskusi apa yang terjadi di human resource sendiri ketika otomasi data processing itu bisa dilakukan dengan robotic processing automation tadi. Nah, kemudian orang-orang human resource-nya itu yang dibutuhkan itu ke depannya seperti apa? Nanti silakan ya kalau mau ditanyakan kita diskusikan. Nah, kemudian ini 15 skill baru teman-teman yang akan selalu menjadi atraktif di tahun 2025, yaitu analytical thinking and innovation. Jadi menuntut skill-skill yang punya analisa yang tinggi dan kreativitas dan inovasi, itu jelas. Kemudian active learning and learning strategies ya, yaitu proses pembelajaran yang aktif dan juga punya aspek strategisnya. Complex problem solving itu clear. Kemudian critical thinking and analysis, kreativitas, otentiknya ya, originalitasnya, inisiatif, leadership, social influence, technologies, monitoring, controlling juga ya, bersama dengan resilience dan lain sebagainya. Nah, ini skill-skill yang saya percaya ya, teman-teman di sini yang berangkat dari orang-orang administratif negara, sebenarnya kalian cukup beruntung ya. Saya bisa share bagaimana orang administrasi negara itu bisa mewakili beberapa fungsi yang selama ini itu dimiliki. Kayak tadi itu kita bicarakan kenapa manusia diperlukan. Kan dia bicara tadi kolaboratif, kemudian dia bicara problem solving, kemudian juga tadi bicara mengenai bagaimana bisa untuk kita punya inisiatif inovasi. Jadi adalah ini skop-skop yang sebenarnya teman-teman itu pelajari di public administrasi negara ya. Nanti saya bisa share juga pada saat nanti kita diskusi apa yang menjadi keunggulan kita ya, mungkin bagian dari motivasi teman-teman, dan apakah kita kemudian skupnya itu hanya di public servant gitu sebagai abdi negara, atau kita ada di korporasi, atau kita ada di non-profit organization, civil society namanya ya, pembentukan masyarakat sipil dan lain sebagainya. Itu all aspek yang kita bisa masuk. Oke, saya masuk mulai ke leadership-nya ya, teman-teman. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ini jangan saya keasikan ngomong sendiri. Ini saya mau lihat dulu nih partisipannya. Ya, teman-teman silahkan. Silakan. Ini Mas Said ingin interaktif ya, jadi tidak perlu menunggu discussion session begitu. Anyone kalau yang Kelana silahkan. Silakan Mas Kelana. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu. Mungkin saya izin menanggapi presentasi Pak Said tadi ya. Oke lah kalau kita katakan robot itu untuk low value jobs, tapi kan tidak semua manusia itu punya kapabilitas atau capable untuk tugas yang selalu value added atau mungkin high value job tersebut. Saya rasa akan lebih banyak pekerjaan-pekerjaan low value yang berada pada saat ini dan dibandingkan dengan value added tersebut. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana menyeimbangkan hal tersebut di dalam era seperti saat ini, Pak? Apakah kita perlu memperbanyak misalnya job-job yang value added tersebut atau bernilai tinggi untuk manusia-manusia? Karena saya rasa nggak adil juga untuk manusia yang orang-orang yang tidak punya skill semapan kita yang duduk di bangku kuliah ini misalnya. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, solusinya atau penjalan keluar tersebut bagaimana nih? Terima kasih. Oke.
Mas Klana, terima kasih pertanyaannya menarik ya. Jadi di satu sisi kita tahu realita, data survei sudah menunjukkan beberapa studi tadi menunjukkan seperti itu. Tapi memang kita akui ada suatu gap di masyarakat kita kan gitu ya. Antara oke, satu studi menunjukkan seperti itu, tapi kemudian bagaimana gap yang tercipta dengan masyarakat yang mungkin dengan berbagai latar belakang secara ekonomi, aksesibilitas terhadap pendidikan, kan gitu ya. Kemudian kesempatan, informasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu benar Mas. Jadi kalau kita melihat dari data kenyataan ya, terutama di negara-negara yang memang berkembang, memang kita nggak bisa pungkiri jurang pemisah antara uh, have or don't have istilahnya apa yang sangat umum begitu ya. Itu memang terjadi, nggak bisa kita pungkiri. Namun apa yang bisa kita lakukan? Nah ini yang menarik, yang bisa kita lakukan itu apa? Ya memang semua harus terlibat. Jadi pada saat kalau kita bicara ini tatanan kita lah ya sebagai orang yang misalnya punya kesempatan di sektor pendidikan begitu. Nah, kita kan dengan kita punya bekal ilmu, saya bicara ya konteksnya ya, karena ini semua rekan-rekan pada pelajar semua. Nah, kenapa enggak kemudian dengan media-media teknologi sebagai tools yang bisa kita pakai, kita bisa memberikan connecting the dot antara orang yang nggak punya, kemudian orang itu bisa kita bantu untuk mendapatkan informasi yang relatif sama dengan apa? Ya kita coba bantu membridgingnya dengan ada teknologi. Contoh ada era informasi kayak gini nih, kita ada pembekalan materi, sosialisasi, atau sharing sifatnya, yang itu bisa kita lakukan. Nah, jadi dengan teknologi sebagai suatu device, sebagai alat, tools yang kita bisa pakai, nah itu justru kita bisa mengoptimalkan atau menghubungkan yang selama ini terjadi kesenjangan. Kan banyak sekarang inisiatif yang diambil untuk sekolah merdeka contohnya ya, kalau dan pemerintah kita cukup gencar juga bagaimana bisa memastikan orang punya kesetaraan informasi dan pemerataan informasi. Walaupun itu memang kembali lagi challenges-nya itu apakah mereka punya kemampuan atas akses misalnya jangankan internet gitu ya. Misalnya menggunakan handphone, menyediakan devices dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang selalu menjadi hal-hal yang perlu sama-sama yang kita perhatikan dan pasti juga peran serta dari semua pihak, bukan hanya dari sisi pemerintah saja, tapi apa yang bisa kita perbantukan begitu. Dan saya yakin juga nanti secara perlahan memang itu bisa akan ke sana memang. Tapi memang benar Mas, kenyataan itu memang terjadi dan memang itu menjadi PR kita bersama. Bagi saya nggak fair juga kalau sepenuhnya kita serahkan kepada pemerintah, tapi justru akan lebih fair ketika kita membangun suatu dinamika yang kolaboratif. Kita misalnya di mahasiswa punya banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghubungkan ini. Ya, apalagi dengan ada media Zoom dan lain sebagainya, nah itu akan pelan-pelan akan membantu dan setiap kita akan kemudian bisa mengangkat dan mengurangi titik gap terhadap masyarakat kita. Memang seru dan itu memang fenomena klasik ya kalau kita bicara di masyarakat kita. Ya, baik. Nah, beberapa langkah teknisnya kalau dari sisi leadership nanti kita akan diskusi di topik yang selanjutnya akan saya bahas pada saat bagaimana seorang leaders konteks Indonesia saya bicara bahkan ternyata masih banyak gap para leaders kita di level menengah katakanlah ya di berbagai sektor. Nanti saya ambil contoh itu di korporasi di badan usaha milik negara. Nah, itu ternyata data menunjukkan juga dari surveinya di Indonesia bahwa leaders-leaders kita itu nggak cukup punya readiness untuk bisa memanfaatkan digitalisasi ini dalam menjalankan fungsi-fungsi dalam kepemimpinannya, menciptakan change management dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita diskusikan. Nah, kira-kira apa yang perlu kita lakukan nanti kita sharing di slide selanjutnya.
Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih Mas Klana. Ada lagi rekan-rekan yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya, saling ngobrol ya. Nanti kalau saya ngomong sendiri, saya khawatirnya jangan-jangan cuma saya sendiri yang ngomongnya, yang lain pada nggak ada gitu. Oke, saya izin share lagi. Kelihatan slide-nya? Terlihat, Pak. Oke, nah saya mulai masuk di konteks Indonesia ya. Kita bicara leadership dengan topik kita di era digital. Nah, bagaimana challenges yang dihadapi di Indonesia, yaitu memanage berbagai perubahan secara global. Ini kita ambil dari BUMN ya, Renstra Vision 2045. Itu ternyata salah satu yang ditargetkan itu adalah bagaimana menciptakan talent pool ini adalah orang-orang yang mempunyai suatu kemampuan untuk bisa memanage BUMN itu sendiri, kemudian mempersiapkan pemimpin Indonesia yang mempunyai taraf kompetitif di dunia gitu ya. Jadi future world class leaders. Kemudian mampu untuk mensupply atau melahirkan talent-talent baru untuk menciptakan pertumbuhan di Indonesia. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah bahwa tuntutan terhadap pola kerja yang efisien, efektif, yang tadi sempat kita obrolin di awal, bagaimana teknologi itu bisa menciptakan, tadi rasio ya, saya ambil satu contoh real, 1:100 begitu. Memang ini harus dioptimasi gitu, dan kita memang nggak akan mungkin bisa bersaing sama teknologi untuk konteks yang seperti itu. Kemudian redefining customer experience. Nah, ini menarik. Teman-teman sekalian, bagaimana sekarang konsep suatu pola bisnis ini saya sampaikan, yang selama ini kan selalu terbangun itu kita selalu mereflek atas apa pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian kita akan define kira-kira konsep bisnis apa yang kemudian ke depannya. Nah, ternyata sekarang itu berubah. Tidak seperti itu pendekatannya. Justru ketika kita pakai pola yang masa lalu yang kita gunakan sebagai tolak ukur, nah, dengan tantangan yang baru yang tercipta, ternyata itu enggak tepat, tapi dirubah, namanya design thinking. Design thinking itu adalah dia memulai dari nol lagi cara berpikirnya, yaitu mengidentifikasi sebenarnya experience pelanggan ini tuh yang mau dicapai itu apa. Nah, dari situ kemudian diidentifikasi kembali proses-prosesnya, kira-kira itu customer-nya itu minta perlunya itu apa gitu. Sebagai contoh ya, saya ambil contoh kenapa ada tercipta kita punya mobile untuk transportasi, digital transportasi. Sekarang banyak ya jenisnya. Saya sebut aja misalnya Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Itu adalah kemampuan bagaimana mengidentifikasi kembali orang itu tuh perlunya apa gitu. Customer bangun tidur, kemudian dia berpikir dia mau pergi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, kemudian dia karena kesibukan yang luar biasa, dia nggak punya cukup waktu, bagaimana dia harus menelpon atau menunggu si orang ojek di pangkalan, atau dia harus cari ke pangkalannya gitu. Tapi dia cukup dengan kemudian dia bangun, dia masuk dalam satu platform yang dia bisa akses kapan aja, di mana aja, ya. Nah, itu dengan cepatnya itu kemudian mampu mengidentifikasi orang ini beradanya di mana, dan pada saat itu siapa yang orang-orang yang menjadi tukang ojeknya yang available di daerah sekitar, yang kemudian bisa mengakses satu informasi yang sama dan kemudian menghubungkan dengan cepat si pelanggan yang minta satu pesanan untuk ojeknya, dan si orang yang si Gojek, si orang pekerja driver ridernya itu yang di area itu yang bisa juga tahu di mana yang terdekat gitu. Jadi ini nggak pernah ada pendekatan-pendekatan seperti ini. Ini yang dibilang design thinking, dan ini lagi ditumbuhkan teman-teman di semua sektor korporasi di BUMN kita.
di korporasi khususnya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan kembali kebutuhan customer itu apa? Dan ini belum tentu dengan cara-cara yang lama, cara-cara yang dulu kita pakai, itu masih cukup relevan dengan saat ini, dengan berbagai era digitalisasi, kemudian teknologi yang begitu masif, yang kemudian itu udah bisa terfasilitasi. Nah, itu nih sesuatu yang baru gitu. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian dia bicara juga fundamentally changing the business model. Mirip ya dengan yang tadi, kemudian involving the product, services, and solutions portfolio. Jadi kolaboratif atas suatu produk, services, kemudian solusi atas kebutuhan customer, itu didesain kembali. Ya. Nah, leaders yang sukses pada saat ini tuh membutuhkan apa? Yaitu apa? Sesuatu leaders yang mampu mengedrive secara efektif, efisien, dan cepat atas perubahan, dan kemudian dia mampu menginspirasi kepada pihak lain, gitu loh. Jadi network complex environment itu dituntut untuk mereka itu mampu mengidentifikasi bahwa lingkungan baik di dalam maupun dari luar itu akan harus bisa mampu dihubungkan, ya, dijaringkan begitu, yang itu pasti kompleks. Kemudian di mana dia juga mengidentifikasi bahwa kita itu dalam kondisi yang uncertain, yang penuh ketidakpastian, volatile, ya, terus berubah, agile, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang lanjutan yang perlu diidentifikasi itu, jadi leadership yang terbaik itu untuk saat ini itu leadership yang seperti apa, gitu ya. Nah, bagaimana kita mendevelop leadership ini? Ya, nah kemudian bagaimana untuk menciptakan atau melahirkan leaders yang baru yang bisa untuk menghadapi kebutuhan dari masa depan ini. Nah, ini dia yang hal yang penting yang perlu diperhatikan ya. Digital megatrend, dia bicara digital teknologi yang berubah setiap waktu, competitors itu bergerak cukup cepat, kemudian pertumbuhannya juga dan ekspektasinya berkembang begitu cepat, dan perubahan customer dalam mempunyai preference atau kebutuhan itu juga bergerak terus. Nah, leaders itu harus berubah dari pendekatan kontrol, konsistensi, dan closures itu menjadi leaders yang punya growth mindset. Leaders itu harus punya pemikiran bagaimana menciptakan suatu perubahan, melakukan pendekatan-pendekatan baru yang selama ini yang sudah biasa, ini harus dirubah begitu. Kemudian kemampuan dalam memanage paradoks ya, sesuatu yang memang nggak bisa diprediksi dan dia harus punya kemampuan untuk punya visibility itu. Kemudian memanage segala bentuk perubahan, agility, dan juga kecepatan, dan dia harus menjadi integrator yang smart, kolaborator yang smart. Kemudian juga harus mempunyai jiwa untuk melakukan pemberdayaan, ya, bukan hanya controlling, tapi kemudian atasan dengan bawahan itu harus kemudian memberikan keterlibatan untuk memberikan pemberdayaan dan harus aktif dalam mengelola timnya. Ya, nah ini penting bagaimana antara level atas dan level menengah dan level bawah itu harus ketemu gitu. Jadi kalau dalam diskusi kita biasanya di manajemen meeting, saya bisa sampaikan, itu enggak sedikit kemudian kita buat satu namanya tim-tim kecil yang kita bangun, dan di situ itu kayak kita kumpul aja, mau level directors, manager, sampai staff, untuk kemudian kita memikirkan kira-kira kita mau buat produk baru apa gitu. Nah, produk baru ini dari mana kita mengidentifikasi kebutuhan dari customer-nya gitu. Dan itu semua level tuh duduk untuk brainstorming, untuk kita diskusikan kira-kira mau desainnya seperti apa. Jadi enggak semua sekarang orang yang merasa cukup punya pengalaman, orang yang dari dulu udah cukup senior katakan, bahwa itu masih relevan dengan saat ini gitu loh. Atau jangan-jangan yang senior-senior ini harus belajar dengan yang muda-muda yang mempunyai beberapa visibility atas pengembangan dari teknologi itu sendiri gitu. Nah, begitu juga anak-anak muda juga nggak akan bisa
hanya berjalan dengan visinya, dengan perkembangan teknologi, tapi dia perlu dibangun dengan suatu fundamental yang strong. Cara berpikirnya, analisa thinkingnya. Jadi itulah kolaborasi itu tercipta ketika semua duduk sama tinggi, sama rendah, kemudian itu berbicara terbuka secara merata. Memang seperti itu dah sekarang trennya. Ya, ini sedikit data juga yang saya ambil dari market survey, saya ambil dari Conferry, bagaimana harus melakukan seperti defining capabilities dan success, creating development dan knowing. Nah, ini ada waktu saya sekitar 5 menit lagi. Nah, ini ada 8 hal ya. Teman-teman yang insya Allah akan menjadi future leaders yang perlu diperhatikan dari sejak sekarang. Bagaimana menjadi suatu leaders di era digital. Yaitu pertama, growth mindset-nya harus ada. Dia harus care, kemudian selalu menciptakan suatu curiosity. Dia harus menciptakan terus pertanyaan, kenapa gitu. Dan itu nggak boleh stagnan, nggak boleh berhenti, nggak boleh merasa puas. Yang kedua, dia harus mempunyai emotional critical, yaitu dia harus mempunyai pemahaman terhadap orang lain. Ya, sensitivitasnya harus ada. Mindfulness, yaitu apa? Dia harus melenyapkan egonya. Dia akan lebih bisa memaknai segala sesuatunya, kemudian memilih suatu pendekatan-pendekatan baru. Kemudian stres memang dibutuhkan ya, karena untuk menghindari comfort zone, dan harus terus ada suatu pengalaman baru dalam metode pembelajaran. Kemudian belajar dengan pihak-pihak lain atau dengan komunitas lain. Kemudian juga harus selalu melakukan suatu praktek atau refleksi atau implementasi di lapangan, karena dengan membuat suatu produk-produk yang didesain dan diimplementasi, implementasi evaluasi, nah itu akan didukung juga dengan komitmen behavior yang terus terbuka ya, dengan approach baru. Nah itu akan menciptakan suatu future leaders di new digital era. Ini beberapa ilustrasi skema dari poin-poin yang tadi kita diskusikan. Dan terakhir sedikit teman-teman, saya mau sampaikan apapun yang menjadi profesi kita atau bidang kita pada saat ini, atau kayak kita teman-teman lagi belajar, ini tips yang paling sederhana, lakukan 70, 20, 10. Ini practical skill ya yang saya ajarkan. 70 itu apa? 70 itu selalu berpikir untuk bereksperimen. Apapun bidang kita, harus buat suatu proyek, nggak perlu besar kecil gitu. Nanti dibuat, diimplementasi, nanti dikoreksi, implementasi, koreksi. Nah, kemudian 20-nya itu jangan lupa kita perlu juga melakukan suatu mentoring. Mentoring itu kayak sharing session, kemudian buat small group discussion gitu ya, brainstorming. Nah, 10%-nya itu ya kayak gini nih, di kelas, belajar di kelas. Jadi kalau sama Bu Kurnia, nah itu hanya 10%-nya teman-teman. Nggak akan cukup 10% ini mewakili 100% yang akan perlu kita ekspor. Saya kira begitu ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita bersilaturahmi lagi ya. Ini sosial media saya, email saya, feel free untuk add. Saya senang dan bangga dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan di sore hari ini. Saya kira saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih sekali Mas Said, luar biasa. Ini bisa memberikan pemahaman dan pengalaman praktis ya, di luar teori yang kalau bicara normatif itu hal-hal yang disampaikan Mas Said ini tidak terprediksi, artinya belum sampai pada level praktisnya. Ini ternyata di sektor publik ini ada beberapa tantangan ya di dalam pengambilan keputusan, dalam pengembangan diri, dan
sebagai profesional sarjana administrasi publik ini bagaimana bisa mengejar ketertinggalan begitu teman-teman, mempersiapkan diri, dan apabila merasa tertinggal ini masih ada waktu untuk meningkatkan soft skill ya, maupun hard skill, maupun juga growth mindset kita agar lebih dari apa yang saat ini dibutuhkan. Nah, ini harapan kita bersama. Oke, teman-teman silahkan, ini sangat menarik sekali. Apapun pertanyaan terkait dengan masalah human resource, kemudian pengembangan diri, kepemimpinan, pengambilan keputusan, Mas saya sangat senang sekali untuk memberikan pandangan dan hal-hal positif ya, agar teman-teman tetap yakin terhadap kemampuan diri dan mampu ya meningkatkan soft skill maupun growth mindset teman-teman menjadi jauh lebih berkembang. Oke, silakan, apakah ada? Oke, ada yang resen? Mas Titus. Silahkan, Mas Titus. Bunia. Ya, saya mau terima kasih Bunia atas kesempatannya. Selamat siang Pak Sayed. Saya izin bertanya Pak. Untuk tadi yang pemaparannya Bapak itu yang tentang convergence research yang bagian 4 itu Pak. Some stress is need to move out of the comfort zone. Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Apakah tadi sudah Bapak jelaskan atau belum? Karena tadi sempat terputus di tempat saya. Dan juga kan kalau kita tahu kalau stres itu biasanya tuh konteksnya tuh negatif ya Pak, karena berhubungan dengan pikiran yang tidak jernih waktu bekerja dan seperti itu. Kalau stres, mungkin pertanyaan saya itu Pak. Terima kasih. Manajemen stres ya ini. Oke, ditampung dulu. Mas Said, ada satu lagi yang sudah resen. Oh, banyak. Oke, kita tampung dulu boleh? Oke, Mas Arsyandi, silahkan. Kesempatan kedua kepada Mas Arsyandi. Ya, terima kasih Bu Nia. Selamat siang Bu Nia dan Pak Said dan Mas-Mbak lainnya. Sebelumnya mohon maaf ini karena tidak bisa on cam, karena sinyal wifi saya itu dari tadi mati terus. Ini pakai data, semoga tidak putus-putus dan pertanyaan bisa dapat tersampaikan dengan baik. Pertanyaan saya simpel Pak, mengenai faktor keberhasilan dalam kepemimpinan. Nah, terkadang pemimpin yang baik, pemimpin yang sudah sangat istilahnya pintar untuk memimpin, tapi terkadang juga dia gagal dalam memimpin karena SDM yang dibawanya kurang berkualitas. Nah, mengenai pertanyaan tadi, faktor keberhasilan sebenarnya itu faktor keberhasilannya itu dari pemimpinnya atau dari SDM-nya. Seperti itu, maksudnya faktor yang paling tepat untuk mencapai keberhasilan dulu Pak. Apakah dari pemimpinnya atau dari SDM-nya? Mengingat ya pemimpin sebaik-baik pemimpin itu kelihatannya kalau SDM-nya tidak memungkinkan ya tidak berhasil seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arsyandi terkait mana yang dibutuhkan ya, mana yang lebih berkontribusi besar dalam pencapaian tujuan. Oke, kemudian Mas Edward, silakan Edward. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, perkenalkan nama saya Eduardus. Kebetulan saya tidak sempat on cam karena saya di daerah Nusa Tenggara Timur. Kebetulan cuacanya kurang mendukung. Baik, pertanyaan saya terkait dengan presentasi yang diberikan Bapak tadi, bahwa terkait dengan leadership khususnya di era digital seperti ini. Kita ketahui bahwa di era digital seperti ini kadang profesi yang kita emban sekarang ini, kadang ketika kita lulus dari, misalnya saya dari jurusan administrasi publik, kemudian berpindah misalnya tidak sesuai dengan saya punya basic nanti untuk bekerja di lapangan seperti itu. Nah, untuk di era yang nantinya tentunya di sini saya akan menemukan berbagai masalah, salah satunya bahwa di luar teman-teman saya itu misalnya mereka sudah mempunyai leadership yang bagus lah khususnya, dan di pekerjaan tersebut mereka sudah mempunyai skill khususnya dalam sisi leadership yang sangat bagus. Nah, saya meminta pendapat Bapak, kemudian tips apa yang kemudian Bapak berikan untuk kemudian menjadi pegangan pokok untuk kami yang kemudian nanti bekerja di misalnya tidak sesuai dengan kami punya passion untuk bekerja di lapangan seperti itu, untuk menumbuhkan sisi leadership khususnya. Terima kasih.
Terima kasih Mas Edward. Saya kira itu dulu Ya, kita diskusikan bersama. Teman-teman yang lain boleh mempersiapkan pertanyaan lagi ya. Oke, terima kasih Mas Said, silahkan. ya, terima kasih Bu Kurnia. Ini luar biasa dan sekaligus juga saya semakin semangat untuk diskusi sama teman-temannya. Makanya saya pas ngobrol sama Bu Kurnia pada saat Mas Said mau diskusi sharing dengan practical knowledge, empirical studies lapangan untuk share ke teman-teman. Saya kira, nah ini yang sama Pak Nadim itu diistilahkan pola kurikulum merdeka kan. Ya. Jadi bagaimana kita mengurangi gap tadi yang sempat ditanyakan Masnya tadi di awal juga antara teori dengan lapangan. Ini sangat penting memang. Nah, jadi dengan kita semakin sering berdiskusi, terutama orang-orang yang profesional di lapangan, jadi akan lebih aplikatif apa yang dipelajarin teman-teman di secara teori. Kemudian nanti saya selalu ada dua pendekatan. Either nanti teorinya akan kita sesuaikan sama kebutuhan di lapangan atau kebutuhan lapangannya mau nggak mau suka nggak suka ini harus dibawa kepada titik normatif. Nah, keseimbangan ini yang menarik kalau kita nanti dan teman-teman punya kesempatan di dunia pekerjaan ya. Jadi dari awal mulai kita perkenalkan. Oke, saya masuk ke pertanyaan Mas Christian dulu ya mengenai manajemen stres. Mas, saya kasih salah satu diskusi kita, maksud saya diskusi yang pada saat itu kebetulan saya diskusi sama salah satu VP dari Telkom. Jadi nanti kita akan menjelaskan ya kenapa manajemen stres itu perlu. Nah, si Vice Presidennya si Telkom itu dia bercerita bagaimana eksistensi dari Telkom itu di waktu yang sekarang itu semakin sangat genting ketika persaingan di era telekomunikasi itu luar biasa masif dan itu memang ini masalah siapa cepat, inovasi apa yang diambil dan langkah-langkah apa yang kemudian bisa-bisa Telkomnya ketinggalan gitu. Saya kasih satu contoh ya. Bagaimana Telkom, saya bicara konteksnya Telkomsel ya. Bagaimana Telkomsel itu bisa mengenerating dari sisi bukan hanya income, tapi value-nya dan juga menciptakan semakin besar kepuasan dan manfaat bagi para pelanggannya. Nah, Telkomsel itu selalu identik dengan dia menjualkan apa istilahnya pulsanya gitu ya, untuk dipergunakan untuk telepon sama SMS. Nah, ini klasikal dulu ya. Ini tahap awal ya. Telepon sama SMS. Nah, perkembangan IoT namanya, Internet of Things, itu mulai masuk. Yang kemudian sosial media masuk, kita sebut aja kita punya Facebook, kemudian Instagram, kemudian kita punya WhatsApp gitu ya. Nah, itu ternyata mereka mengambil alih generating dari income-nya si Telkomsel ketika mereka itu mengambil platform dari penggunaan bandwidth-nya itu disedot untuk keperluan masing-masing platform ini. Siapa yang diuntungkan? Si WhatsApp bisa telepon, bisa texting, free. Mainnya apa? Datanya dikuasain. Benar nggak? Facebook, Instagram, kemana kita habiskan bandwidth data kita yang selama ini dipergunakan, itu kalau enggak kemudian diambil sama si sosial media ini. Nah, Telkom itu dapat apa? Nah, ini membahayakan. Kalau dulu Telkom cukup dengan ya udah orang pasti SMS kan yang dulu Rp300 di zaman-zaman 10 tahun yang dulu ya. Atau nelpon kemudian kita berbayar berapa telepon yang kita habiskan kita harus bayar itu. Bahkan masih ada dulu Telkom itu kayak ada warung teleponnya, kita datang ke sana kita telepon gitu. Sekarang nggak perlu. Siapa yang ngambil kuehnya, big cake-nya itu? Ya si IoT ini, Internet of Things ini. Si WhatsApp, si Facebook, traffic-nya di mereka semua kan. Bandwidth-nya mereka ambil semua. Belum lagi masuk iklan ini dan itu. Lagi-lagi, jadi ibaratnya itu kalau bahasa kita kemarin pas diskusi, ini jalan tolnya Mas, gitu. Kurang lebih di-sharing ke saya ya. Nah jalan tolnya itu udah diambil alih sama mereka gitu. Jadi kendaraan mereka semua gitu. Nah, apa yang terjadi dengan Telkom? Telkom harus cepat mempunyai banyak suatu inovasi.
Kalau enggak, pasti akan kalah dan akan terus tergerus. Nah, apa yang terjadi? Ya memang harus mau nggak mau, suka nggak suka, harus keluar dari zona nyamannya. Itu apa? Mulai berinovasi. Nah, ketika dia mulai berinovasi, dia harus berpikir bahwa ayo kita harus menciptakan sesuatu yang baru gitu. Dia harus bergerak gitu dari zona nyamannya. Nah, disitulah contoh stres yang stres itu dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan ini memang sesuatu yang nggak nyaman. Orang udah biasa misalnya biasa pergi ke kantor, kemudian kerja udahlah administratif aja, toh juga semua udah jalan seperti normal. Kemudian pulang sore, akhir bulan dapat gaji gitu. But it's never enough. Ini masalah waktu aja. Jadi seperti itu. Itu kenapa stres itu salah satu bukti nyatanya yang saya share kebetulan sedikit saya punya pengalaman, tapi teman-teman punya visibility itu. Itu yang penting bagi saya. Jadi jangan pernah nyaman dengan apa yang kita punya saat ini, bahwa tanpa kita sadari di waktu kita mulai tenang, di waktu kita mulai nyaman, dan kita merasa everything will be fine. Nah, di situ kemudian ada pihak-pihak lain yang itu bekerjanya itu bahkan mungkin hampir nggak pernah tidur begitu untuk menciptakan sesuatu yang terus baru berlomba untuk menciptakan sesuatu yang akan lebih diterima baik apapun bentuknya ya. Nah itu yang salah satu contoh ya. Oke, Mas Christian kira-kira menjawab? Ya Bapak sudah menjawab dari pertanyaan saya, dan ya dapat insight baru sih Pak, saya ternyata nggak boleh kita tuh istilahnya tuh nyaman-nyaman aja dengan apa yang sudah kita dapatkan atau yang sudah kita perjuangkan lalu selesai begitu aja. Ternyata dunia ini semakin kompetitif seperti itu. Betul Terima kasih Mas. atas paparannya dan jawabannya. Ya, oke, kita pindah ke Mars Arsyadi tadi, faktor keberhasilan dalam kepemimpinan di SDM. Jadi kalau bicara kepemimpinan, memang itu nggak berbicara atas satu faktor. Si human, apa istilahnya itu, who is leading, who is behind the gun ya istilahnya ya. Dia bukan hanya bicara itu, bukan bicara sosok aktor dari si leaders itu aja, bukan. Tapi akan banyak faktor dalam suatu konteks kepemimpinan. Dari tim yang di-manage ya, tim members tadi disampaikan sama Masnya juga. Kemudian juga support system, kemudian dari sisi faktor-faktor lingkungan mempengaruhi dan banyak faktor lainnya ya kalau bicara konteksnya. Nah, tadi spesifik Masnya membahas, Pak, leaders itu akan sangat challenging ketika dia punya tim, khususnya kita bicara tim members-nya, itu secara SDM-nya itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya kasih challenge ya. Saya kasih challenge diskusi kita ya. Ini supaya kita juga nggak nyaman nih. Boleh nggak kalau cara berpikirnya kita balik? Boleh nggak kemudian kita kasih pertanyaan, oke, katakan si A sebagai leaders, kemudian dia punya tim members-nya B, C, D, E gitu ya. Nah, daripada si leaders-nya memaksakan untuk si B, C, D, E ini, tim members-nya harus menyesuaikan kemauannya dia, kenapa nggak kita rubah? Si leaders itu harus mampu memberikan suatu inspirasi kepada si anggota timnya, harus untuk melakukan suatu perubahan atau perbaikan, atau kemudian kira-kira mau seperti apa yang diharapkan atas perubahannya. Nah, ini yang menarik. Ini untuk point of view aja, dan saya sampaikan seperti ini karena memang seperti ini yang selama ini yang terjadi di lapangan, Mas. Jadi benar kata Mas. Leaders itu akan dihadapi dengan banyak challenging. Salah satunya mengenai kapasitas tim members-nya. Tapi kemudian kan approach-nya bisa kita rubah. Nggak harus kita tunggu tim leaders-nya menjadi sangat qualified sesuai dengan kebutuhan leaders-nya, atau sebaliknya, be inspired leaders namanya. Leaders yang mampu bisa memberikan inspirasi, ya udah di-develop aja, di-coaching aja. Kita equip, kita fasilitasi, dia harusnya seperti apa. Kita kasih tantangan, kasih challenge. Kemudian kita lihat progresnya. Kita review, kasih tantangan lagi, progres lagi.
Selalu seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian timnya itu akan pelan-pelan itu akan kemudian akan bangkit gitu. Nah, jadi the real leaders di beberapa aplikatif itu adalah bagaimana leaders yang memberikan inspirasi. Terutama kalau bicara ke tim members-nya, ya dia harus mampu menaikkan level anak buahnya itu sesuai dengan ekspektasinya. Itu kan kayak tangga tuh. Ada banyak ya ilustrasi kalau kita lihat di sosial media bagaimana seorang leaders itu harus berjabatan untuk mempersiapkan path langkah-langkah karirnya untuk anak buahnya itu terus naik ke atas gitu. Bukan justru sebaliknya gitu. Nah, jadi ini salah satu contoh tadi yang kita bahas ya, growth mindset, mindfulness. Ya, leaders itu kemudian harus punya kreasi untuk memberikan suatu pendekatan baru untuk bisa menggroom timnya dan develop timnya. Begitu? Ya, baik Pak. Terima kasih atas masukannya, penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Kemudian Mas Edwardus. Ini sorry mungkin saya tadi agak ada lagging di sinyal juga. Boleh diulang tadi pertanyaannya Mas? Baik Pak, terima kasih. Baik, saya akan mengulang pertanyaan saya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang di era digital seperti ini ya Pak. Misalnya kadang untuk profesi yang kita ada atau apa ya, semacam jurusan di perkuliahan itu nanti kadang kita terjun di lapangan itu tidak sesuai gitu dengan passion kita sebelumnya. Nah, khususnya di era digital sekarang ini. Nah, pertanyaan saya di sini khususnya tips dari Bapak untuk kemudian bagaimana kita untuk memperkuat leadership kita agar bisa istilahnya bersaing dengan orang-orang lain yang khususnya memiliki apa ya, misalnya mereka sesuai passion juga untuk membangun leadership dalam suatu organisasi-organisasi lain yang sebelumnya tidak sesuai dengan passion kita seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, ini salah satu fenomena ya di lapangan ya, terutama para mungkin kita bisa bilang lulusan-lulusan yang udah selesai pada saat memperoleh gelar S1 gitu ya. Nah, tapi saya yakin ini nggak ada nih di lulusannya di public administration atau kita namanya administrasi publik. Kenapa saya bilang begitu? Saya kasih tahu. Kenapa kalian spesial? Ya, pertama, lulusan orang administrasi publik, kalian itu mempelajari 3 pilar. Yang itu nggak dipelajari di disiplin ilmu apapun. Kalian bicara apa? Kalian bicara public servant, public sector. Nah, ini area-area services di abdi negara lah istilah kita ya, PNS ya, secara public organization dan lain sebagainya. Nah, kedua, kalian itu bukan hanya bicaranya itu public sector-nya, tapi kalian juga membicarakan private sector. Kalian mempelajari itu bagaimana satu organisasi secara profit organisasi. Kalau kita bicara private sector kan profit organisasi. Kalian mempelajari organization development, kemudian kalian membicarain sampai kepada fungsi-fungsi managing people, bahkan human resource. Saya yakin juga ada satu mata pelajaran mengenai pengantar sumber daya manusia dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya itu adalah komponen dari bisnis proses. Kalian saya yakin juga punya mata pelajaran namanya pengantar statistik dan lain sebagainya. Itu adalah ukuran-ukuran tools yang digunakan untuk melakukan measurement, pengukuran. That's all about business. Nah, tinggal nanti dikembangkan, ada namanya bisnis proses. Kalau bisnis proses memang kalian harus belajar di empirical study, itu memang di sektoral nanti pas turun ke lapangan. Nah, yang ketiga, selain public organization, selain private organization, kalian bicara sesuatu yang really big, yaitu apa? Masyarakat sipil. Nah, ini nggak membicarakan mengenai apakah dia organisasi publik, apakah dia organisasi private, tapi juga dia membicarakan masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini apapun latar belakangnya kan. Ada yang non-profit organization, ya, pergerakan dari pergerakan mulai dari idealisme sehingga membentuk suatu organisasi komunal, NGO dan lain sebagainya. Ada banyak. Nah, itu juga hal-hal yang memang sesuatu yang kalian pelajari gitu. Nah, ketika kalian mempunyai pemahaman atas 3 unsur ini,
itu akan sebenarnya bisa lebih menspesifikkan kalian minatnya itu karirnya mau kemana. Kalau kalian misalnya tertarik misalnya menjadi public servant, abdi negara, ke PNS, kalian udah punya modalnya karena kalian mempelajari itu. Kalau kalian mau menjadi private profesional, nah kebetulan seperti saya contohnya kecemplungnya justru menjadi profesional, ya sudah kita masuknya ke korporasi. Ada banyak linihnya, bukan hanya manajerial di manajemen, tapi mungkin kalau fokus-fokusnya bisa ke human resource ya atau fungsi-fungsi yang lain. Itu silakan sesuai dengan minatnya. Nah, kemudian kalau kalian orangnya suka untuk mengabdi ke masyarakat dan lain sebagainya, ya mungkin kalian bisa masuk ke model-model non-profit organization gitu. Karena kalian udah punya semua pengalaman ini dan pemahaman ini. Nah, sebagian besar dari diskusi saya, poin mengenai destructive leaders ini, kuncinya kan sense of bagaimana manusia punya suatu skill yang nggak dimiliki oleh robot, yaitu yang tadi kan, kolaboratif, open mindset, kemudian problem solving, hal-hal yang sifatnya memang yang kalian pelajari juga gitu. Nah, tinggal nanti objeknya, kalian mau objeknya mau beradanya itu di mana gitu kan. Jadi ke sana Mas. Jadi apa yang menjadi minatnya Masnya, mau masuk ke sektor yang mana, silahkan memang harus fokus ya. Nah, dari fokus itu dipersiapkan langkah-langkahnya untuk mencapai ke sana itu seperti apa ya. Memang harus seperti itu. Jadi kalau sekali kalian desain memang saya maunya Pak mau jadi profesional, ya sudah profesionalnya itu apa yang mau dikejar di sektor apa, mau jadi spesialis di bidang apa, itu silakan gitu. Bahkan sampai hukum ya, pengantar ekonomi untuk bisnis, hukumnya kalian bisa pelajari juga nanti untuk industrial dan lain sebagainya. Nah itu enggak saya bisa bilang ya tidak ada satu profesi yang punya berbagai kompleksitas dari sudut pandang, ya pemahaman secara teori dan lain sebagainya. Ya selain yang cukup spesial itu ya anak-anak administrasi publik gitu. Begitu Mas, apakah kira-kira menjawab? Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman sudah bertanya. Terima kasih Mas Said untuk jawabannya. Oke, kita buka lagi boleh Mas Said? Makin semangat Silakan. ini teman-teman untuk bertanya. Baik, silakan teman-teman ingin bertanya hal-hal yang bersifat di level profesional, praktis, kemudian juga hal yang kemudian bisa memberikan pengembangan keilmuan teman-teman. Silakan di sesi kedua untuk dapat bertanya atau memberikan pendapat itu boleh. Atau ada yang ingin tahu kalau rekrutmen di perusahaan ini apa saja perlu dicermati, kualifikasi apa saja itu boleh ya, trik-trik yang kemudian bisa teman-teman dapatkan informasi dari Mas itu sangat boleh sekali. Monggo silahkan, present boleh, nulis di chat juga boleh. Ya, mungkin saya share sambil teman-teman ini ya. Sekedar sharing dan mudah-mudahan memberikan semangat bagi saya juga terus dan teman-teman juga. Alhamdulillah saya diamanahkan di usia yang saya baru ulang tahun kemarin, di usia 36 tahun di bulan Desember, di usia 36 tahun. Suatu amanah yang saya juga nggak nyangka saya diberikan suatu amanah yang bagi saya kadang saya merasa ini antara umur sama sama beban amanah kerja. ini kayaknya benar atau enggak gitu. Jadi rambutnya makin banyak putih gitu. Nah, yang saya ingin share ke teman-teman itu adalah kalian pernah baca bukunya si Stephen Covey, saya yakin ya, Seven Habits ya. Si Stephen Covey itu ada satu buku namanya Seven Habits. Bagaimana menjadi high effective person.
Nah, di Stephen Covey itu karena dia adalah seorang psikolog yang juga sebagai praktisi, yang dia udah menerapkan di berbagai multinational company, bahkan dia juga di public organization juga, dan terakhir dia menjadi satu konsultan, sehingga dia mampu membuat satu rumusan ilmu-ilmu secara psikologis terapan yang itu telah terbukti berhasil diterapkan yang menciptakan suatu 7 kebiasaan untuk menjadi seorang yang efektif. Nanti kalau kalian belum baca, cari bukunya Stephen Covey, Seven Habit namanya. Bahkan sekarang udah banyak perkembangannya sampai ada 8 habit dan lain sebagainya. Nah, di situ buku itu jadi menjadi salah satu dasar yang membuat saya untuk bisa melangkah sampai sejauh ini. Nah, saya ingin membagi kisah inspirasi itu dari buku itu ke teman-teman semua ya. Jadi ada namanya End of Mind. Ini salah satu yang saya ambil dari buku itu, End of Mind. End of Mind itu adalah kalian itu harus punya set di usia berapa kalian harus menjadi orang yang seperti apa. Contoh misalnya kalian mau set, saya mau usia 35 tahun misalnya, atau 40 tahun lah katakan, saya harus bisa menjadi satu pimpinan katakanlah di suatu perusahaan milik negara misalnya contohnya, kalau tertarik di perusahaan milik negara. Atau kalau tertarik di menjadi seorang PNS, maka saya harus menjadi ekselon 4 katakanlah. Nah, atau di akademisi itu saya harus menjadi profesor misalnya di usia 40 tahun gitu. Nah, pada saat kalian set itu, kalian mulai tarik mundur ke belakang. Untuk mencapai 40 tahun, saya menjadi contoh tadi misalnya di akademisi menjadi suatu profesor, kira-kira 3 tahun sebelum itu saya harus bisa menjadi apa? Mungkin sebelum itu profesor madya mungkin istilahnya, atau sudah doktor dan menuju untuk menjadi profesor. Nah, 3 tahun ditarik mundur lagi di usia berarti tadi 35 atau 34, kira-kira saya udah apa, minimal saya harus lulus misalnya PhD, S3. Nah, kemudian diturunin lagi. Mungkin di usia 30 diturunin 3 tahun atau 4 tahun lagi, saya harus bisa udah menjadi apa ya, sekurang-kurangnya saya harus udah menjadi tim peneliti dan saya sudah master dan lain sebagainya. Nah, kemudian dikurangin lagi di usia 3 atau 4 tahun sebelumnya berarti 27 dan 25. Oh, berarti saya harus kemudian aktif untuk membuat kayak study, tulisan di jurnal dan lain sebagainya. Kemudian diturunin lagi sampai, oh ya, gue baru lulus kuliah gitu. Setiap langkah itu, setiap tahapan itu kalian buat action plan-nya. Saya harus ngerjain apa? Di tahun ini saya harus ngerjakan ini. Di tahun ini apa? Ini. Di tahun ini apa? Ini. Dan kalian akan punya satu path, karir kalian yang kalian capai, itu udah punya stone-nya. Dan kalian udah bisa lihat dari sekarang. Dan pada saat kalian nyimpang-nyimpang dikit, kalian bisa balik lagi tuh ke kitab yang namanya target dari perjalanan hidup kalian. Jadi nggak jauh-jauh amat gitu. Oh, gue udah overlap nih misalnya 1 tahun. Saya harus balik lagi nih. Jangan keasikan. Karena satu dan lain hal misalnya gitu ya. Mungkin nggak akan semua 100% akan sesuai dengan itu, tapi kemudian coba drafting. Nah, itu salah satu yang diajarkan oleh Stephen Covey. Itu baru salah satu. Banyak yang lain yang kalian bisa sharing. Kayak prinsip leadership tadi tuh yang ditanyain sama Masnya tadi. Daripada kita nunggu timnya, sumber daya timnya itu akan menyesuaikan kebutuhan kita, kenapa nggak kita rubah cara berpikirnya? Itu kalau di Stephen Covey, dia bilang namanya circle of concern and circle of influence istilahnya. Jadi kalian itu, apapun nanti profesi kalian, katakanlah kalian menjadi suatu pengurus ya di organisasi, di kemahasiswaan sekarang ini contoh ya, kalian itu akan punya circle of concern. Circle of concern itu adalah formal otoritas kalian itu misalnya sebagai kepala publikasi misalnya di BEM ya, di kampus misalnya, contoh aja ya, atau apapun nanti pekerjaannya. Nah, di publikasi, kalian kan cuma skupnya itu akan bisa memutuskan sebagai kepala bagian publikasi, ya hanya di area publikasi.
Nah, tapi kalau orang menjadi high effective personnya si Stephen Covey, dia akan kemudian bilang bahwa kamu itu jangan terbatas hanya concern lu aja yang lu kerjain, tapi apa? Lu harus besarkan itu bubble-nya, namanya adalah circle of influence-nya. Influence-nya gimana cara bangunnya? Take initiative. Kayak contoh leaders tadi, anak buahnya tahu nih rada-rada ngaco gini. Ya udah, kita ajak ngomong, kita coaching, kita brainstorming, kita ajak ngomong, lu maunya apa? Lu mau kerjanya kayak apa? Lu mau jadi dia ini seperti apa? Sudah sama-sama ayo kita diskusikan. Nah, itu akan membesarkan, ada namanya circle-nya kalian. Jadi kalau influence-nya itu mulai membesar, otomatis nanti secara perlahan kalian akan dilihat mampu menciptakan penggantinya kalian, regenerasinya kalian sebagai leaders karena orang-orang yang di bawahnya itu tumbuh besar. Nah, itu otomatis rekan-rekan dengan influence bubble-nya itu semakin besar, nah concern-nya itu akan semakin besar. Itu udah logik dan itu udah diuji secara penelitian. Jadi nggak perlu nunggu kalau konservatif berpikirnya kan udah dah saya mah kalau udah kerjaannya menjadi kepala bagian publikasi, publikasi aja saya kerjain. Yang lain saya nggak mau bantu. Ada teman-teman departemen lain tuh, kemudian dia sharing, saya punya masalah untuk ini di bagian misalnya contohnya keuangan. Dia pingin sharing tuh, kira-kira mau diapain ini dan itu. Nah, kalau orang high effective personnya si Covey, dia akan berikan pengaruh positifnya. Boleh saya bantu nggak kira-kira? Coba deh, kayaknya kalau kita buat ini gimana ya? Nah, itu akan menumbuhkan kan? Influence-nya yang kita mulai tumbuhkan, kita juga secara nggak langsung akan terpancing pingin belajar kan? Pingin tahu deh, oh kalau ini gimana, kalau itu gimana. Nah, dengan itu akan otomatis membesar, nah otomatis circle of concern-nya nanti pasti akan dikasih kesempatan sama atasannya lagi, kayaknya ini udah waktunya nih orang publikasi ini dia udah bisa berpikir secara finansial, secara keuangan dan sebagainya. Coba deh dikasih nih ditambahin kira-kira dia bisa pegang enggak. Nah, kalau itu udah terjadi, itulah yang saya bilang, concern-nya itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau orang yang cuma kemudian dia fokusnya cuma di concern-nya dia, kemudian dia berharap saya 2 tahun lagi harus menjadi kepala bagian yang skupnya lebih besar lagi. Pokoknya harus. Gimana caranya? Pokoknya harus gitu. Kebayang ya maksudnya. Jadi hal simpel, hal kecil, tapi ya mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua yang saya bisa sharing. Oke, terima kasih Mas Syed. Jadi teman-teman ini penting sudah membuat milestone ya. Setelah lulus, ini harus apa dan bagaimana menjadi apa juga ya. Kemudian juga untuk mengisi portofolio tadi, untuk bisa menjadi apa pada usia berapa, ini teman harus bisa mengisinya mulai dari sekarang. Dan jangan takut untuk menerima tantangan di luar zona aman dan nyaman kita, gitu ya. Karena di luar kondisi ideal itu justru kemampuan kita akan jauh lebih terasah dan berkembang untuk mengatasi tantangan dan masalah yang ada. Artinya menjadi lebih dewasa dalam berpikir, bersikap, dan menjadi pribadi lebih matang ketika besok kalau bekerja di sektor publik secara nyata itu akan menjadi jauh lebih profesional dengan pengalaman dari berbagai bidang yang sudah dilalui. Oke, apakah ada pertanyaan? Sudah ada pertanyaan lagi? Sudah? Tidak ada. Kemarin sebenarnya ada alumni Mas Aswan ini. Mas Aswan sepertinya hadir. Halo Mas Aswan. Ini nitip pertanyaan begitu sih sebenarnya, chat pribadi Bu. Saya sebenarnya pekan lalu tuh ada jadwal wawancara begitu, wawancara untuk posisi organization development ya di sebuah perusahaan. Nah, ini kira-kira hal apa sih yang perlu kita Mas kita representasikan ya ketika wawancara bekerja, terutama sesuai dengan bidang yang kita kuasai, itu seperti apa trik-triknya gitu kurang lebih. Oke.
Nah, kalau kita mulai masuk spesifik untuk rekrutmen proses ya. Nah, pada saat ada proses rekrutmen, pada saat ada jabatan, posisi yang teman-teman pingin menjadi atau pingin diraih lah ya, pingin diterima begitu. Ada beberapa hal yang memang mendasar yang harus kita harus menjadi perhatian ya. Yang pertama memang kalau bicara ini rangkaian proses dulu ya. Konten kita akan bicara. Proses pada saat seseorang itu mau melamar suatu pekerjaan, bayangkan ya, posisinya teman-teman itu menjadi seorang rekruter di satu perusahaan tersebut. Nah, ketika Masnya itu terima harian itu bisa puluhan atau ratusan kurikulum vitae, CV atau resume itu yang masuk biodata diri, itu dengan jumlah yang cukup banyak, kira-kira kebayang nggak kira-kira bagaimana bisa si rekruternya itu kemudian memberikan semacam impression gitu loh. Ada sesuatu yang mengesankan dari CV yang dibuat oleh Mas atau Mbaknya. Itu udah pasti satu rangkaian proses, yaitu bagaimana membuat suatu CV atau biodata diri yang memberikan suatu ketertarikan, ada suatu keunikan. Jadi kalau ngelihat itu, kalau saya teringat dulu pas awal-awal saya mulai kerja, kalau saya ke fotokopi itu suka ada kayak belangko mengenai CV ya. Yang kosong itu udah ada nama, riwayat kerjaan. Itu saya yakin rekan-rekan kalau isinya kayak begitu, ada 100 CV, 100-nya begitu, itu udah salah satu chance kita akan kecil. Itu jelas. Karena udah akan seragam aja gitu. Formatnya begitu, udah begitu semua gitu. Nah, itu satu, teknis dasar. Bagaimana kita mampu mempresentasikan diri kita dalam bentuk apapun nanti. Ada visual sekarang, ada banyak kreativitas ya. Ada yang modelnya secara tertulis, yang mungkin pakai pola CV yang seperti biasa begitu. Nah, tapi kalian harus mendesain sesuatu yang berbeda, yang unik. Yang itu nggak, kalian pasti yakin bahwa ini nggak pernah ada nih sebelumnya gitu. Memberikan variasi, itu satu. Dan itu memberikan impresi. Nah, kemudian yang kedua, yaitu kalian harus mampu mengemas diri kalian itu yang dituangkan dalam CV itu harus benar-benar memberikan kesan secara isinya. Jadi contoh gini, pada saat kita buat CV, kita nggak bisa itu kayak garis besar aja menjelaskan. Nama saya ini, kemudian ini, saya kuliah di ini, kemudian saya pernah melakukan ini, begitu. Simple banget gitu. Nah, yang seperti ini biasanya akan kemudian cukup general akan direspon. Tapi cara kalian, ini saya bicara khusus yang fresh graduate ya. Kalian bisa masukkan semua apa yang menjadi achievement kegiatan kalian dalam pada saat kalian sebagai murid di kelas secara kurikulum ataupun pada saat kalian melakukan ekstrakurikuler, kegiatan di luar kampus. Ada banyak kegiatannya. Kegiatan keorganisasian, kegiatan masyarakat, kegiatan kemudian kalau kalian menjadi bagian dari rumah ibadah, semua dimasukkan. Dan kalian masukkan peran besar kalian itu tuh sebagai apa gitu. Nah, kalian harus mampu mengcapture itu, mampu menjelaskan itu. Jadi kuncinya di situ sebenarnya pada saat membuat suatu CV. Jadi kalian harus mampu mengartikulasikan itu tuh dengan cukup detail, cukup menarik, dan memang dipertegas role peran-peran yang dilakukan pada saat nggak harus memang fresh graduate pasti nggak akan bicara pekerjaan gitu ya karena dia belum bekerja, tapi dari kegiatan kemahasiswaannya, kegiatan kampusnya, buat paper karyanya, kan gitu tuh apresiasi dari dosennya apa yang menjadikan. Nah, apalagi kalau yang punya prestasi yang cukup bagus, dia ikut beberapa kompetisi, itu udah keorganisasian dan lain sebagainya itu penting. Udah dua ya. Yang pertama secara template-nya atraktif, eye catching gitu, membuat sesuatu yang berbeda. Yang kedua kalian harus merepresentasikan diri kalian itu cukup detail dan dijelaskan gitu.
Nah, yang ketiga penting, saya selalu menginisiasi sebenarnya juga Bu Kurnia, nanti mungkin bisa diinfokan juga. Sebenarnya kalian itu harus curi start. Ini yang saya cuma kasih kunci terakhir yang paling jitu. Curi startnya apa? Kalian harus ikut program magang. Ambil inisiatif, kalian harus magang. Kalau misalnya tertarik di korporasi. Nanti kalau sektor lain silahkan yang lain. Nah, ketika kalian mengambil suatu inisiatif internship, kalian ambil program magang, nggak usah lama. Ya, tapi jangan juga cuma 1 bulan gitu. Paling ideal itu 3 sampai 6 bulan. Nggak apa-apa, ambil 1 semester. Saya bisa yakin ya, pada saat kalian compete, orang yang katakanlah lulus, katakanlah let's say lah, misalnya 4 tahun, kemudian yang satunya 4 tahun setengah, katakanlah ya, karena dia aktif dan mau mengikuti program internship dan lain sebagainya. Kompetisi di akhirnya itu akan lebih pasti akan lebih value-nya itu pasti akan berbeda ketika orang yang sudah pengalaman di internship. Itu udah pasti. Karena dia udah sempat pada saat bahkan belum selesai kuliah, dia udah mulai mau masuk nih di dunia praktisnya. Nah, itu akan menjadi suatu kredensial namanya, nilai tambah yang kalian bisa dapatkan. Dan itu juga untuk menunjang implementasi dari apa yang dipelajarin ya. Nah, karena memang seperti itu sih sebenarnya. Kembali lagi dinamikanya dunia korporasi itu pada saat merekrut biasanya anak fresh, di faktor yang ketiganya ini yang dia nggak dapatkan gitu. Jadi akan masuk relatif akan benar-benar blank begitu. Nah, kemudian perlu di coaching lagi gitu. Dibandingin sama temannya yang satu lagi, dia udah pernah 3 atau 6 bulan, karena dia punya inisiatif untuk memang mau ngambil program magang. Nah, itu pasti akan lebih kompetitif. Begitu kurang lebih. Oke, thank you Mas Sayed. Pengalaman yang dibagikan tadi ya, dan ini memang saya pun melakukan hal tersebut Mas Sayed dulu waktu kuliah tuh ya. Cerita apa sih masa lalu. Jadi ketika kuliah kita belum ada program magang sebenarnya ya, waktu itu hanya internship saja ya. Kita dulu tidak seperti kalian diberikan kebebasan, ada KKL, ada magang, ada internship. Nah, di zaman kami kuliah itu hanya ada internship, dan internship itu seperti riset kalau tidak salah. Tetapi atas inisiasi kami sendiri di jeda waktu mengerjakan skripsi ini, saya mengajukan magang di salah satu lembaga perbankan nasional begitu ya, dan dengan teman-teman ya ini aja inisiatif melamarnya, mengajukan magang dan diterima kurang lebih 3 bulan. Yang memang nggak digaji ya waktu itu ya, tidak gaji sama, tapi kita mendapatkan pengalaman luar biasa terkait skill bagaimana berinteraksi dengan kolega, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya teknis praktis dan langsung dibimbing oleh pimpinan. Ini kan menjadi sebuah transfer knowledge dan transfer praktis yang praktis skill yang kemudian nggak bisa dipelajari di bangku kuliah gitu. Kemudian aktif di organisasi, termasuk melakukan hal-hal yang kemudian teman-teman memiliki nilai tambah ya, misalnya Anda mengabdikan diri di komunitas, tentu saja itu akan memiliki capaian-capaian yang berbeda juga. Nah, teman-teman manfaatkan itu. Apalagi sekarang yang program Merdeka Belajar MBKM ya, ada konversi. Jadi ada konversi 20 SKS untuk teman-teman yang sudah melakukan magang dikonversikan untuk mengambil mata kuliah yang lain. Jadi 20 SKS magang jam kalian itu akan bisa digantikan atau menggantikan mata kuliah yang seharusnya diambil. Nah, itu kurang lebihnya tadi tips-tipsnya. Satu tentang ada pertanyaan ya dari Mbak Victoria. Oke, hold dulu tentang bagaimana cara merepresentasikan kurikulum vitae secara menjual begitu ya, agar dilirik dan kemudian dipanggil untuk interview. Satu, template strukturnya tadi harus attracting gitu ya, harus menarik gitu, eye catching, kemudian representasi diri in detail. Bahkan kalau teman-teman mungkin mengikuti berbagai pelatihan atau kemudian pengalaman magang, achievement itu perlu dimunculkan ya. Kalau perlu terukur secara kuantitatifnya itu loh, saya bisa mengerjakan level berapa dan seterusnya. Menjadi pribadi yang positif, kemudian juga tadi tips untuk mencari pengalaman praktis ya di dunia kerja. Oke, kita lanjut Mas Sayed. Ini ada satu pertanyaan dari Mbak Victoria Maharani.
yang ingin bertanya, sepengetahuan saya ada dua pola pikir yang biasa kita kenal, yaitu fixed mindset and growth mindset. Dalam prosesnya, orang-orang lebih cenderung menganggap bahwa growth mindset lebih baik daripada fixed mindset. Apakah seorang pemimpin itu tidak boleh memiliki pola pikir fixed mindset ya Pak? Begitu. Atau sisi baik dari fixed mindset itu seperti apa? Nah ini mohon pendapat dari Mas Sayed, ini sisi positif dari fixed mindset itu seperti apa dan apakah pemimpin ini tidak boleh memiliki pola pikir seperti itu? Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Victoria Maharani ya. Nah, jadi kalau saya tambahin lagi ya, bahkan kita bisa pakai mix. Ada satu waktu kita fix, ada satu waktu kita growth. Tapi gini, saya akan kasih tahu tadi pertanyaannya ketika kita clear ya, satu fix aja, kemudian satu growth. Jadi saya bisa kasih contoh organisasi military. Organisasi militer itu there is no way untuk melakukan suatu inovasi. There is no way untuk melakukan satu creation. Itu udah pasti karena dia protokoler. Nah, itu kenapa identifying secara organization nature-nya dia akan patron. Pendekatannya itu adalah chain of command kan. Dia mainnya itu udah kalau udah jenderal, lu kalau misalnya pati di level Maijen atau Legend harus apapun namanya harus ngikutin gitu. Atau yang ke bawahnya kemudian lead call-nya di level menengah gitu atau kolonelnya kemudian apakah bisa kemudian punya suatu kreasi udah dah saya membuat pendekatan lain, nggak akan bisa. Nah, jadi nature of work ini, nature of bentuk pekerjaan itu penting harus diidentifikasi. Kita ininya apa? Nature of pekerjaannya itu apa gitu. Nah, kalau konteksnya yang military dan lain sebagainya itu udah pasti itu nggak akan bisa kita pakai pendekatan growth secara leadership style. Nah, begitu juga pada saat kalau kita bicara orang ekonomi kreatif, orang bisnismen, orang apalagi yang faktor-faktor yang di luar yang sifatnya authoritarian ya. Nah itu pasti dia nggak akan bisa, dia akan stuck dengan pola pikir ini maunya dia gitu. Nah ini maunya ownernya itu berpikirnya itu pokoknya saya punya feeling, visibility saya harusnya begini, ya udah begini aja. Nah itu akan jadi masalah juga. Karena apa? Dunia berubah, baik internal, secara eksternal, banyak faktor yang membentuk itu ya. Terutama kalau kita hari ini berkesempatan bicara khusus digitalisasi, itu udah pasti jelas. Ya, ketika dia pakai nature-nya memang harus orang-orang yang kreatif, harus orang-orang yang menciptakan inovasi dan lain sebagainya, dia nggak akan tepat ketika dia menggunakan pendekatan itu. Nah itu penting. Jadi, nah inilah sense skill-nya orang administrasi publik ini dia udah bisa mengidentifikasi ibarat penyakit tuh kalau kata Pak Dokter, Bu Dokter, ini jangan sakitnya sakit perut dikasih obat mata gitu. Nah ini kan bahaya. Atau sebaliknya yang sakit bagian lain yang dikasih obatnya lain. Justru bukan mengobatin tapi justru menciptakan penyakit baru gitu. Nah ini salah satu yang memang teman-teman tuh kuasai dan pelajari. Ya. Kurang lebih itu mungkin secara garis besar. Oke, ya, jadi justru mix mindset ini bisa lebih adaptif ya, tergantung pada kebutuhan dari organisasi, kebutuhan juga dari pemimpin dan anggota organisasi. Oke, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Victoria. Masih ada teman-teman yang masih penasaran ingin bertanya? Oke, sudah? Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan kah? Jika tidak, saya kira cukup. Oke, saya mau minta satu pendapat dari teman-teman ini untuk mewakili teman-teman.
pada public forum sesi kedua ini. Pendapatnya gimana? Fadlah? Halo Fadlah. Saya random ya, ini apa? Milih teman-teman memberikan pendapat. Mas Fadlah, bagaimana pendapat Anda dari pemaparan materi Pak Said dan public forum kita siang hari ini? Mewakili teman-teman. Hilang ya, Fadlah ya? Halo, Fadlah? Oh, Fadlah hilang? Oke. Ada yang mau berpendapat, closing statement dari teman-teman, kemudian closing statement dari Pak Mas Sayed, kemudian saya akan menyimpulkan. Silakan. Oke, Fadlah hilang sinyal. Thomas Kelana, silakan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin apa yang saya dapat petik atau dari presentasi Pak saya tadi adalah bahwa perubahan itu sesuatu yang niscaya atau akan selalu ada. Jadi tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan apa yang disebut tadi leadership yang growth mindset, mindfulness, ataupun dapat menekan stres ataupun menjadikan stres itu sebagai pacuan untuk kita berubah ataupun meningkatkan kapasitas kita sebagai manusia agar jangan kalah dengan manusia atau benda-benda mati seperti robot seperti itu. Oke. Terima kasih. Jadi jangan sampai manusia dikalahkan oleh artificial intelligence ya, karena kita tak memiliki value yang berpengaruh dan kita masih dibutuhkan di sektor publik. Oke, dari Mas Sayed ada closing statement sebelum saya menyimpulkan. Ya, pada prinsipnya teman-teman yang saya share khusus di topik disruptive leaders ini, tadi kita udah ngobrol perihal bagaimana manusia itu pada prinsipnya akan lebih banyak memanfaatkan waktu-waktunya atau menghasilkan karya-karya yang itu akan arahnya kepada value added ketika memang kita nggak akan bisa secara efisiensi untuk jenis pekerjaan yang rutin dan lain sebagainya tadi itu untuk memang ya sudah itu memang harus kita serahkan kepada proses efisiensi pekerjaan. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin mau menyampaikan semacam poin kepada teman-teman yang tadi bahwa khusus bagi anak-anak yang jurusan administrasi publik, kalian itu mempelajari banyak hal, kalian itu punya point of view yang luas, dan kalian punya potensi yang besar untuk menjadi future leaders, ya, yang mudah-mudahan akan memberikan suatu perubahan untuk Indonesia di masa yang akan datang, ya. Saya kira begitu, Bu Kurnia. Terima kasih juga kesempatannya untuk saya diberikan kesempatan untuk sharing di sore hari ini. Teman-teman bisa memberikan expression, reaction. Oke, kita beri aplaus untuk Mas Sayed yang sudah membersamai kita dan berbagi pengalaman praktis serta informasi yang berharga untuk teman-temannya, terutama untuk mata kuliah pengembangan urusan sektor publik, karena berbanggalah teman-teman yang saat ini mengambil prodi ya, mengembangkan ilmu dan nanti insya Allah akan jadi sarjana administrasi publik dari jurusan administrasi publik FISIP UNY. Kalian adalah pribadi yang berharga, kalian yang harus menciptakan peluang dan memanfaatkan peluang kesempatan yang ada. Jadilah orang yang pertama ya dalam setiap kesempatan dengan memberikan value terbaik dari diri kalian. Ya, jadilah positive person yang bisa memberikan dampak ya kepada lingkungan sekitar Anda, dan itu akan menjadi bekal Anda sampai nanti akhir hayat ya. Imbangkan antara hal duniawi dan hal
akhirat juga itu penting ya teman-teman, jangan terlalu mengejar duniawi tapi kita lupa akhirat. Balance, kehidupan itu harus seimbang. Oke, itu akhir materi kita pada sore hari ini. Di Malaysia sudah pukul 4 mungkin ya Mas Sayed ya. Terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu akhir pekan di tengah kesibukan ya. Ini saya ganggu terus ini saya. Ya, alhamdulillah, insya Allah menjadi amal kebaikan Mas Sayed dan teman-teman bersama juga. Dan akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah bergabung. Saya berikan kesempatan kepada Mbak Berli untuk menutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, Terima tidak kasih, terasa sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Mas Sayed Mahmud Afdol Yamani yang telah memberikan pencerahan bagi teman-teman ataupun peserta Zoom Public Forum siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Kurnia Nurfitriana selaku moderator dalam Public Forum ini. Sangat memotivasi sekali ya untuk teman-teman ke depannya menjadi leader yang memiliki skill ataupun kemampuan yang mumpuni baik saat ini maupun di masa depan dan sebagai bekal untuk bekerja nanti. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembawaan acara dari awal sampai akhir acara terdapat banyak sekali kekurangan baik tindak maupun tutur kata dalam forum ini. Baik, langsung saja marilah kita tutup acara public forum siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.